Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua. Video kali ini aku nak kongsikan satu video Habib Ali Baqir yang menjelaskan tentang kenyataan Ustaz Nidhal Indun yang mengatakan Asy'ariyah berfahaman bahawa Allah tidak menyandang perbuatan. Sedangkan itu bukan akidah Asy'ariyah. Ustaz Nidhal gagal faham konsep Asy'ariyah tentang perbuatan Allah. Jadi untuk menjelaskan perkara yang sebenar, aku kongsikanlah pencerahan yang dibuat oleh Habib Ali Baqir kerana beliau mahir dalam ilmu kalam Asy'ariyah. Bagi aku itu satu pencerahan yang terbaik. Cuma otak udang tak boleh nak hadam sebab kena guna akal kalau nak faham. Pertamanya kita tengok video Ustaz Nidhal yang dikatakan pakar ilmu kalam Asy'ariyah oleh budak-budak Wahabi. Dalam membantah falasifah, mereka membuat konsep-konsep baru yang ternyata konsep-konsep ini bermasalah. Contoh? Salah satunya mengatakan Allah tidak menyandang perbuatan. Dan itu salah satu inti dari mazhab Asy'ariyah. Ya. Perbuatan Allah itu terpisah dari Allah. Ustaz Mat bisa bayangkan bagaimana ada perbuatan dia lepas dari pelakunya. Misalnya ada dalam dunia manusia orang berjalan. Perbuatan berjalan ini ada pada orang itu. Tidak mungkin berjalannya di sana, orangnya di sana. Tidak mungkin, terpisah. Tapi itulah konsep Asy'ariyah. Kenapa ada konsep itu? Ini penting, pertanyaan penting. Kenapa ada konsep itu? Sebab mereka kembali tadi ke pembuktian adanya Tuhan. Mereka hanya punya satu dalil yang bisa diandalkan. Disebutkan oleh Al-Juwaini dalam Al-Irsyad. Dalil ini intinya adalah disebut dalilul a'rad. Ya. Intinya adalah sesuatu yang menyandang perkara baru itu pasti baru. Iya. Dia perlu pencipta. Maka penciptanya tidak boleh. Ya. Jangan sampai pencipta ini menyandang sesuatu yang baru. Ya. Perbuatan pasti baru. Karena perbuatan didahului oleh iradah. Dia didahului yang lain maka dia pun baru. Jangan sampai Tuhan ini menyandang perbuatan. Maka rusaklah semua kaidah bahasa, kaidah akal sehat. Ya. Dalam bahasa kita tahu ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Jadi Tuhan ini tak berbuat lah di sisi Asy'ariyah. Tidak menyandang mereka tidak bilang tak berbuat. Itu jelas. Tidak menanggung perbuatan. Tidak menyandang ya. Dia membuat perbuatan. Perbuatan ini tidak ada pada diri Tuhan. Tidak ada. Ini penjelasan dari Habib Ali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau bertanya Habib. Silakan. Kenapa perbuatan manusia yang mana itu dari kudratullah tidak dinisbatkan kepada Allah ya Habib? Jadi begini, kita ini banyak orang-orang ini salah paham terhadap mazhab Asy'ariyah. Kenapa kok sifat-sifat makna dinisbatkan kepada Allah, perbuatan Allah tidak dinisbatkan kepada Allah? Kita mesti paham di antara panduan utama atau garis utama atau kaidah asasiyah di dalam mazhab Asy'ari bahwasanya Allah itu tidak bisa untuk bersifat dengan sesuatu yang hadis. La yatasifullah bil hawadits. Dan setiap perbuatan Allah itu adalah perkara yang baru, bukan perkara yang hadis. Alam semesta adalah perbuatan Allah. Tidak bisa alam semesta itu ada pada Allah atau Allah bersifat alam semesta. Tidak bisa karena Allah itu munazzah daripada perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang hadis. Cuma dinisbatkan Allah itu khaliqul alam, yang mana alam semesta ini di luar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sifat pada Asy'ariyah ada namanya sifatul makna, sifatul fi'il. Sifatul fi'il ini Anda bisa untuk melihat daripada dua aspeknya. Aspek mansya'nya dan aspek natijahnya. Aspek mansya'nya, aspek sumbernya, bahwasanya sifatul fi'il ini bersumber daripada qudrah dan iradah. Dengan pemahaman ini Anda bisa untuk mengatakan sifatul fi'il mawjudatun fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Anda tengok daripada apa sumbernya. Kalau Anda tengok daripada natijahnya, tidak bisa Anda mengatakan Allah itu bersifat seperti alam semesta. Karena yang namanya fi'lullah adalah khalqullah, sama saja. Begitu pula yang ada pada manusia. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwasanya Allah itu khaliqu kulli syai. Allah itu mencipta
segala sesuatu. Allah itu fa'ilu kulli syai'. Allah itu fa'il dan khaliq menurut Asy'ariyah itu sama, pencipta gitu loh. Dan selama dia itu menciptakan, apa yang diciptakan tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan manusia. Manusia, tengok ya, ketika manusia itu mencuri, tengok, Allah menciptakan kekuatan untuk mencuri karena manusia ingin untuk mencuri. Keinginan mencuri bagi yang ada pada manusia itu seperti sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan bagi manusia untuk mencuri. Dan karena, tengok ya, karena manusia itu menginginkan dan keinginan itu menjadi sebab bagi penciptaan Allah, sababun adi, maka mencuri ini dinisbatkan kepada manusia li'annahu tasabbaba bi'iradatihi. Begitu pula kalau manusia itu menginginkan sholat, Allah menciptakan keinginan, Allah menciptakan kudroh bagi manusia, keinginan Allah menciptakan kudroh, kekuatan bagi manusia untuk sholat karena manusia menginginkannya. Jadi keinginan bagi manusia itu adalah sebab bagi Allah untuk menciptakan keinginan. Dan tidak boleh Anda mengatakan Allah itu musolli, tidak boleh, apalagi sampai Anda menisbatkan maksiat-maksiat yang dinisbatkan kepada manusia, yang dilakukan oleh manusia biqudratillah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Kenapa? Pertama, su'il adab min haitsul lafadz. Yang kedua, ada khoriju dzatillah. Manusia mencuri, manusia bermaksiat. Kan tidak mungkin kita mengatakan Allah itu bermaksiat, karena Allah menciptakan kemampuan untuk bermaksiat kepada manusia. Dan ini yang memang dikatakan manusia itu kasib. Kasib itu adalah dengan manusia itu mencuri. Yaksib itu kan mendapat. Yaksib bekerja Anda mendapat untung. Lah karena manusia itu kasib, apa yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sifat bagi manusia. Mencuri yang dilakukan oleh manusia menjadi sifatnya manusia. Sholat yang dilakukan oleh manusia menjadi sifat bagi manusia. Maka dosa dan pahala menjadi bagian daripada manusia. Dan apakah kekuatan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia menjadi sifat bagi Allah dengan makna menjadi bagian daripada Allah? Tidak, karena kekuatan ini khoriju dzatillah. Dan inilah perbedaan sangat signifikan antara kholaq dan kasab. Fal kholaq khoriju dzatillah wal kasab dakhilu dzatil insan. Bukan maknanya Allah itu layat tasif bifi'lihi loh. Allah itu yattasif bifi'lihi. Kalau Anda tengok mansyaul fi'il, natijatul fi'il tidak. Kenapa? Karena itu adalah kekurangan bagi Allah. Karena kalau Allah yattasif bifi'lihi dengan arti Allah yattasif binataiji fi'lihi, akan ada perkara yang baru pada Allah. Wahabi tidak paham ini, biasa. Karena mereka tidak pernah belajar madzhab Asy'ariyah secara detail. Wahabi mengingkari ini biasa. Kenapa? Karena memang di antara pilar madzhab di antara pilar madzhab Syekh Ibn Taimiyah, innallaha yattasifu bil hawadits. Ini adalah pilar-pilar madzhabnya. Jadi ketika Allah itu ingin menciptakan, ada semacam iradah yang ada pada dirinya, Allah ciptakan. Kemudian dengan iradah dan kudroh yang haditha ini, Allah menciptakan perkara-perkara yang makhluk, perkara-perkara yang kharij fi dzatihi. Dan pada diri Allah akan selalu ada hawadits. Selalu ada apa? Hawadits. Jadi memang di sini menurut menurut Mujassimah ya, bahwasanya Allah daiman yattasif bil hawadits la awwalalah. Dan memang di sini letak antara perbedaan antara Asy'ariyah dan Mujassimah, yang mana Asy'ariyah tidak mengatakan Allah yattasif bi af'alihi. Mujassimah mengatakan Allah yattasif bi af'alihi li'annahum ya'taqidun bi qiyamil hawadits la awwalalah fi dzatillah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah ini secara spesifik sudah saya jelaskan di dalam kelas saya di YouTube, Khulasoh Akidah Ibnu Taimiyah. Jadi jangan kalian itu bimbang ataupun bingung ketika melihat ada salah seorang syekh salafi
sama ada dari Indonesia atau daripada Perlis Malaysia yang mengingkari perkara ini, karena memang ini adalah keyakinan mereka sebagai seorang salafi pengikut Ibn Taimiyah. Sedangkan Asy'ariyah menafikan ini, fa innallaha la yattasif binataiji af'alihi. Mereka tidak. Kenapa? Kullu yaumin huwa fishan. Di dalam tafsirnya Ibn Taimiyah, fa innal hawadits yakum fi dzatil ilahiyah lahdotan ba'da lahdoh. Dan ini termasuk daripada kamalatullah menurut mereka. Bagi kita ini termasuk min nako isillah. Dan memang ini perbedaan di antara perbedaan antara mazhab Asy'ariyah dan mazhab Mujassimah. Ini bukan kekurangan menurut Asy'ariyah, ini adalah kesempurnaan. Ada muttisofillah bil hawadits la awwalalaha, kesempurnaan bagi Allah. Ittisofnya kekurangan. Mujassimah sebaliknya. Sekarang tinggal mana yang lebih kuat? Apakah ittisof kekurangan atau kesempurnaan? Di sini yakunu majalul fursan, di sini yakunu marbatul faros di dalam kedua madhab. Dan Syekh Said Foda sudah mengarang kitab pasal ini 400 page, namanya Tanzihur Rahman an Qiyamil Hawadits la awwalalah. Mewujud, dijual di Aslen Malaya. Di Aslen Malaya, Anda boleh tengok, Anda boleh beli, dan Anda boleh baca bahwasanya bagaimana ahli sunnah menyikapi masalah ini dan bagaimana Mujassimah menyikapi masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, dari penjelasan Habib tadi, tahulah kita bahawa Labbaik Konoha tu bukanlah pakar ilmu kalam Asy'ariyah. Dia baca kitab Asy'ariyah sendiri, lepas tu faham syok sendiri. Lebih-lebih perleh tak mampu nak jatuhkan hujah-hujah Asy'ariyah secara disiplin ilmu. Dia terpaksa memburukkan Asy'ariyah dengan mengambil pandangan yang tak betul dari firqah yang sesat, kemudian mendakwa itu adalah pandangan Asy'ariyah. Apa mereka kisah janji boleh burukkan Asy'ariyah. Pengikut mereka tetap sokong walaupun mereka ni duk bohong orang. Inilah kelebihan bila ada pengikut yang bongok A+. Sebab tu Rara nasihatkan kepada pengikut-pengikut dia banyakkan minum susu Dugro. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.